Hari ini kita akan melakukan operasi bilateral like lymphedema. Yang akan kita lakukan adalah lymphovenous bypass, yaitu operasi melakukan bypass dari lymphatic channel ke venous, sehingga dalam artian pembedahan fisiologis akan terjadi saluran baru yang akan mendrainase cairan limfatik ke vena. Akan kita lakukan hari ini pada pasien. Pasien datang dengan keluhan kaki bengkak, kedua kaki, dan ketika aku pakai stocking dia sedikit mengecil. Pasien sudah beraktivitas, kemudian juga terjadi yang dinamakan pitting edema. Pitting edema untuk limfatik ini cukup khas, dimana ketika dia memakai stocking dia akan berkurang, kemudian jika dia tidak memakai dia akan kembali lagi. Dan kita dapatkan juga namanya stammer sign ya pada lymphedema ini pada kaki. Dan jelas saja ada perbedaan lingkar dari kaki, sisi normal dan sisi yang sakit. Untuk melakukan pembedahan supermikro ini, kita akan menggunakan mikroskop Zeiss Kinevo dan Tivato dengan double approach. Diharapkan dengan double approach ini didapatkan titik lymphedema yang lebih banyak yang bisa dilakukan lymphovenous bypass, sehingga pasien dapat mendapatkan manfaatnya dari pembedahan fisiologis ini. Selamat datang Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Muhammad Ramadan, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, subspesialis bedah mikro, rekonstruksi dan onkoplasti di RSCM. Hai, saya Dr. Parinto Saatmondiwiryo, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, subspesialis bedah mikro dan onkoplasti. Hari ini saya akan membahas topik yang menarik, yaitu lymphedema A to Z. Lymphedema adalah sebuah kondisi kronis yang terjadi ketika limfatik sistem mengalami gangguan, menyebabkan cairan limfatik terperangkap dalam jaringan tubuh. Ini biasanya terjadi pada lengan atau kaki, meskipun bagian tubuh lainnya juga bisa terpengaruh. Penyebabnya bisa primary, yaitu congenital, atau secondary, terjadi akibat dari berbagai perawatan atau kondisi dan berbagai penyebab, biasanya meliputi kanker, perawatan kanker seperti radiasi, kemoterapi, diseksi atau biopsi kelenjar getah bening, infeksi, gangguan inflamasi, cedera atau trauma karena operasi, obesitas, dan juga termasuk salah satunya insufisiensi vena. Gejala lymphedema ini bisa bervariasi tergantung pada tahapannya. Pada tahap awal mungkin merasakan pembengkakan yang ringan dan rasa berat pada tubuh yang terkena, bisa kaki atau tangan. Kulit mungkin merasa kencang atau tebal, dan pakaian atau perhiasan bisa terjadi lebih ketat dari biasanya. Pada tahap lanjut mungkin bisa didapatkan infeksi kulit yang kita biasa sebut dengan istilah selulitis. Saat ini sudah mulai ditinggalkan terapi lymphedema yang mengarah pada terapi yang sangat operasi besar, karena kita bisa mengembalikan fungsi yang rusak dengan berbagai cara, seperti menyambungkan pembuluh limfatik dengan venula atau vena kecil sehingga bisa didapatkan bypass baru. Juga bisa memberikan atau memindahkan pembuluh kelenjar limfatik yang ada dalam badan seseorang ke daerah tersebut, sehingga ada generator baru, sehingga cairan limfatiknya dapat diserap, sehingga kaki akan menjadi lebih kecil,
karena fungsi fisiologis atau fungsi normal yang dikembalikan pada pasien kita. Penanganan limfedema ini dilakukan oleh multidisiplin, dalam arti kita bekerjasama dengan dokter spesialis di berbagai bidang seperti fisioterapi, kedokteran rehabilitasi medik dan fisik, kedokteran nuklir, radiologi, kemudian juga dengan teman-teman di bagian jantung, vascular medicine, dan segala macam. Operasi untuk limfedema bukanlah operasi yang sangat besar, tetapi sangat canggih. Mengapa? Karena kita membutuhkan alat-alat canggih seperti mikroskop ini, dan alat-alat yang sangat halus, dan juga keterampilan operator yang cakap dalam menghandle jaringan yang sangat halus, tidak bergetar-getar, sehingga dia bisa lebih presisi. Target yang ingin dicapai dari operasi fungsional limfedema ini adalah kita ingin mengembalikan pasien agar dapat dalam kehidupannya keseharian seperti dahulu kala. Pasien bisa kembali aktivitas berjalan, bisa berlari pagi. Bahkan kita dapatkan dari pasien-pasien kami melaporkan bahwa senang sekali karena bisa memakai sepatunya yang lama. Sehingga artinya apa? Kakinya sudah kembali mengecil dan bisa beraktivitas kembali. Tidak ada yang instan dalam tata laksana limfedema, terutama tata laksana fungsional limfedema ini. Tetapi Anda mesti sabar. Mengapa? Karena Anda harus pakai compression garment, jadi seperti balut yang ditekan atau kosek yang ketat. Dengan begitu maka cairan akan dipompa masuk ke dalam dan masuk ke dalam pembuluh limfatik dan vena yang kita sambung tadi. Dengan begitu maka pembuluhnya akan berfungsi dengan baik dan kaki akan menjadi lebih kecil. Kemudian Anda akan kontrol kembali beberapa lama kemudian untuk mengevaluasi hasil. Dan biasanya tidak cukup 1 kali operasi, 3-6 bulan kita evaluasi, bila diperlukan akan operasi lagi, atau bila tidak diperlukan cukup dengan tata laksana garment tadi dan limfatik drainase oleh teman rehabilitasi medik. Ya, BPJS Kesehatan dapat menanggung biaya perawatan limfedema, termasuk konsultasi medis, obat-obatan, dan terapi fisik, dan juga prosedur bedah seperti lymphodecovenular bypass atau vascularized lymph node transfer. Jadi boleh datang ke tempat kami. Kami ada di RSM Kencana maupun di poli bedah plastik khusus poli bedah mikro di hari Senin, Rebo, Kamis, dan Jumat. Sobat sehat, jika ada keluarga, teman, atau sahabat yang mengalami keluhan seperti limfedema, maka jangan ragu untuk berkonsultasi mengenai pilihan perawatan, dan jangan juga lupa untuk mengunjungi Lymphedema Center di RSCM. Kami siap membantu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.